Hello everyone, welcome back to FPL S3 Bola Weekly Video. Go to Game Week 24. Sepertinya ada yang senang banget. Oke guys, di episode kali ini kita akan membahas tentang Game Week 24, di mana kita akan ada beberapa segmen, yaitu Highest Lowest. Lalu ada Game Week 23 review based on statistik dari attack, defense, dan player. Lalu kita juga ada Q&A dan captaincy option tentunya ya. Dan terakhir kita ada planning masing-masing dari kita untuk Game Week 24. Ya, kita langsung aja guys ke S3 League announcement, di mana kita udah Februari dan sudah ada yang 190 poin ya. Ini tolong dikondisikan ya, ini baru baru 2 kali. Tapi it's good, jadi kita bisa tahu juga ya seberapa ketinggalan kita kalau kita cuma punya setengahnya. Ya, ini dia Game Week 24 deadline 13 Februari. And for your information guys, kita recording ini tanggal 11 Februari, di mana itu adalah hari Kamis. Jadi kita masih ketinggalan dua match dari FA Cup ya, yaitu adalah Wolves versus Southampton dan Chelsea ya. Oke, jadi di sini dan Southampton Wolves itu bakal merubah banyak banget ya, apa yang ada di Game Week 24 deadline-nya tanggal 13 Februari hari Sabtu jam 6 sore teman-teman semua. Jadi jangan dilewatkan, dan apalagi itu pertandingan pertamanya adalah Liverpool Leicester. Jadi lumayan ramai tuh. Untuk teman-teman semua di sini juga ada kemungkinan para double game week yang ada, dan ini diambil dari mana, Pan? Dari Ben Crellin, Twitternya. Jadi kalau buat yang belum tahu, follow lah ya dia. Wah, dia tuh udah kayak tools ya. Dia tuh pahlawannya para pemain FPL manajernya yang serius banget mainnya gitu ya. Dia memprediksi double mana blank. Jadi ini kemungkinannya gimana, Pan? Oke, jadi kalau 24 udah confirm ya, udah cuma 2 pertandingan tambahan itu ya, yang tambah Everton lawan City sama tambah Burnley lawan Fulham. Di 25 itu yang kita tahu ada 1 pertandingan tambahan, itu Leeds lawan Southampton. Tapi sebenarnya masih ada kemungkinan kecil beberapa tambahan pertandingan itu yang warna biru di 25. Jadi Everton tuh masih mungkin tiba-tiba lawan Aston Villa atau lawan West Brom gitu ya. Aston Villa masih mungkin lawan Sheffield, itu kan potensi poin juga ya. Iya. Tapi belum dikonfirmasi sama FPL-nya atau sama FA-nya. Everton juga ada bahan double lagi ya? Ada. Betul. Nah, jadi Everton tuh kemungkinan besar akan double 2 kali di 25, 26, 27. Gitu. Jadi berarti kalau dia misalkan 25 nggak jadi double, bakal double-nya di 27 itu yang kemungkinannya. 26, 27 double-nya. Ya. Jadi salah satu 25, 27 dia bakal double, terus 26-nya hampir pasti double. Oke. Tapi ya itu ya, kita memang belum bisa ngomong apa-apa, tapi kita bisa memperkirakan yang warna coklat itu, box yang warna coklat itu adalah tim-tim yang paling mungkin double. Ya. Gitu. Dan warna oranye ini akan diupdate lagi sama Ben Crellin nanti malam setelah FA Cup beres. Jadi ini masih bakal berubah terus, dan ini pun masih perkiraan Ben Crellin, bukan resmi dari Premier League ya. Iya, jadi kita mau plan long term juga dibilang jangan plan sama sekali ya nggak bisa karena kita main FPL, tapi kalau dibilang planning juga ya agak susah juga, karena sekarang planning belum pasti nggak ada yang pasti, terus nanti tahu-tahu tim yang kita punya nggak jadi double gitu ya, nggak jadi double gitu ya. Tapi ada 3 tim yang pasti main di 29. Jadi 29 tuh nggak blank, mereka main, tapi di 26 juga main, cuma nggak double. Itu ada 3 tim yang udah pasti, yaitu Leeds, Arsenal, dan West Ham. Jadi buat yang udah gak punya free hit, aduh 29 nanti gimana? Ya, kalau memang kalian mau nyicil dari sekarang dan gak pakai wildcard ya salah satu caranya itu sih. Aset-aset Leeds, Arsenal, West Ham ini gak akan blank 29 dan bakal main di 26 sekali, lumayan. I see. Oke deh kalau gitu. Ya, ini announcement-nya. Jadi kita langsung coba review. Oke, highest dan tidak disangka-sangka. Evan, congratulations. 96 poin. Di mana? Jangan pakai kacamata lagi. 96.
Ini ya kalau ada viewer yang nonton minggu kemarin gitu ya, kita take itu Evan tuh bilang problem itu no problem. Dan bener gitu. No problem at all. Cuman satu doang Fodennya di bench gitu ya. itu gue lupa mempertimbangkan kalau Foden lawan Big Six selalu hasil gede. Iya. Udah gitu kan masih tergiur. Oke, kita mulai nyicil Burnley. Lawannya gampang kan kemarin harusnya ya. Tapi ternyata kebobolan 1 ya udahlah. Dan memang pertama juga lu ngomong lu lebih yakin ke Liverpool kan, makanya lu pasang Robo gitu kan ya. Iya betul. Iya. Ternyata Liverpoolnya bubuk. Cuman yang gua bisa poin di sini adalah lu mengambil DCL dan dibayar ya, meskipun kemarin gagal. Dan kapten lu bener, Son gitu. Oh, kalian siapa? Kita Antonio. Antonio. Kalau gue sih nggak apa-apa ya. Cuman ada seseorang yang menjual Watkins ya? Gitu ya daripada Wilson dan membeli Antonio gitu. Ya itu sayang. Ya gue sih kasihan sih ke orang itu sih. Cuman kita tetap harus support ya. Kita harus support ya. Semangat. Jangan berhenti main FPL. Ya. Dia sempat mention mau udahan aja katanya. Stres cuy. Lu cobain lu jual pemain, lu pikir mulai nih. Gue nge-tweet, itu gue literally nge-tweet detik ke-20. Oli Watkins, please don't punish me. Itu tuh gue lagi mau pergi ke supermarket belanja. Gue ketik Oli Watkins, please don't punish me. Terus gue keluar, gue pakai sepatu, gue ke lift, turun. Pas gue ke tempat parkir sepeda, gue lihat live score 1-0 Oli Watkins. Gue tadi pagi, tadi di kamar tuh gue baru ngetik jangan hukum gue. Gue turun ke tempat parkir 1-0 gol Watkins. Dia nggak boleh pergi itu namanya. Ya oke, Van. Dan kita bisa lihat overall ranking lu udah sekarang masuk ke top 2 juta ya, jadi 1,8. Kalau kalian nonton video kemarin masih 2,4 ya? Wih, ya. 600.000. Ya, it's good ya. Oke. Next kita ke lowest dan disangka-sangka. Itu ada Watkins. Lowest-nya adalah Zo dengan 41 poin karena minus 4 ya Zo ya. Untuk mengambil siapa ya kemarin ya? Aspi. Bobby ya? Enggak, Aspi dia masukin lagi. Setelah dikeluarkan minus 4, dimasukin lagi minus 4. Buangnya Thiago ya? Hah? Buang Thiago siapa ya? Enggak, Robo. Iya, Robo. Robo. Ya, untungnya di sini lu kaptennya bener juga sih Zo, 14 dari Bruno ya. Dan ditolong Watkins juga tuh. Iya, Soucek itu ya. Soucek itu ini kelanjutan video yang kita masuk kemarin ya. Gua cadangin, dia 2 gue mainin, 15 gue cadangin, 1 gue mainin, 9 gue cadangin, sekarang 0 gue mainin lagi. Dan gue cadangin Gundogan demi Soucek. Kalau Zo lucu. Yang 2 poin itu dimainin, waktu yang double digitnya dicadangin tapi di nomor 2 ya, jadi nggak bisa auto satu. Sekalinya taruh di depan 0 poin. Nah, itu Zo downfall kayak gitu. Ini kalau dilihat sebenarnya overall ranking juga Zo lumayan ya, karena damage-nya gede banget sampai ke 490.000 ya. Itu mulai 200.000 padahal. Sekitar 200.000 gue turunnya. Jadi ya Zo ini mungkin saatnya berbenah ya. FPL itu nyebelin ya. Gini, kalau pemain dapat kartu merah, gini. Kalau pemain dapat kartu merah, dia dihukum, poin FPL-nya minus, terus pertandingan berikutnya nggak bisa main. Iya. Tapi kalau wasit salah ngasih kartu merah, wasit itu nggak dihukum. Minggu berikutnya dia tetap mimpin pertandingan. Ya, itu sempat ada yang bahas juga sih. Mike Dean itu ngasih kartu merah, gini, yang waktu MU Soton kan? Iya, narik kartu merah, terus salah, ditarik kartunya kan. Sekarang dia ngasih kartu merah lagi dan salah lagi ditarik lagi. Tapi kita sebagai FPL manager, poinnya Soucek ini gak dibalikin. Gak di-return. Gak di-return. Dan gini, abis pertandingan, pemain tuh di-interview. Boleh. Gary Cahill, lo kalau nonton kemarin waktu Crystal Palace lawan Leeds United ya, ada Rafinha itu tiba-tiba
Rowlet Oh, itu. itu nutmeg Gary Cahill abis-abisan. Itu harusnya foul Abis sih. pertandingan Gary Cahill tuh boleh diwawancara gimana rasanya di nutmeg. Itu kan kurang ajar banget ya si reportnya kan. Pelatih diwawancara abis pertandingan. Tapi kenapa wasit ini si Mike Dean nggak diwawancara? Tadi kenapa Socek kartu merah? Jadi wasit ini terlalu dilindungi sih di Liga Inggris nih. I see. Dan Ya, FPL kita minus nih Socek nih. Enggak minus itu. ya tapi kita nggak bisa ngomong apa-apa ya sebagai manajer ya, sebijak-bijaknya Terima aja aja. melakukan keputusan ya setiap minggunya. Ya, salah satu yang menenangkan gue kalau lu tahu Mark Satterns, kalau lu tahu kalau lu tahu FPL General, mereka semua mainin Socek. Jadi ya, oke ya. seenggaknya we are in a good company lah. Ada orang-orang yang lebih hebat, yang jauh lebih hebat yang ternyata Nemenin juga ya. Oke. Jadi good decision bad outcome aja. Betul. Oke, sip. Bukan bad. Dan ya, kita akan coba bahas game 23 review di mana mulai dari defensive stats-nya, di mana kita bisa lihat di sini ada Leeds teratas dengan XGC paling kecil dan Liverpool di XGC paling bawah di 3,4 Habis ya. kebantai sih ya, habis kebantai. Ya, tapi ya kita bisa lihat ada beberapa yang memang kita tandain hijau. Itu hijau artinya good for watch list ya. Jadi ada Burnley dan Manchester City, di mana spesialnya adalah Manchester City ini lawannya Liverpool. Gitu ya. Dia hanya Dia segitu karena penalti, Ton. ya Kalau penaltinya nggak ada, berarti di luar penalti XG itu cuma 0,4 sekian di bawah setengah. Berarti lawan Liverpool. Oke. Dan di sini Burnley itu lawan Brighton ya. Evan sial banget tadi makanya kan Luton. Lautannya kebobolan karena ya itu shot on target Brighton cuma 2, jarang banget pop tuh nggak nge-save dari cuma 2 shot. Iya, makanya. Itu lagi beruntung lah ya. Ya udahlah. Ya. Dan mungkin yang perlu kita note sekarang adalah Brighton. Nah, ini kenapa Brighton? Karena udah kita tahu dari sebelum-sebelumnya kita sempat mention juga ya, 4 kali clean sheet dan bobolnya sama Burnley sekarang. Dan Burnley bisa nge-shoot 20 kali ke Brighton. Gila gak sih? Biasa Ya, Burnley kan shootnya dikit. Ya, betul. Jadi ini modal bagus sebenarnya karena Burnley next itu akan double ya. Gitu. Iya. Lu coba lihat deh West Ham sama Brighton ya. Betul, lawan West Ham sama Brighton kan lawan Fulham sama lawan Burnley kan. Iya. Tapi somehow mereka kena shoot paling banyak di pertandingan kemarin 20-20. Jadi ya ini notes for us ya. notes aja ya. Ya, oke. Next kita coba attacking, di mana attacking ya kita tahu ada Leeds dan City di sini. Dan untuk attack yang paling rendah di sini ada Crystal Palace. Tidak mencetak big chances ya. Oh, well big chances banyak sih yang nggak mencetak, cuman XGC-nya kecil ya Crystal Palace ya. Oke. Dan makin turun. Ya Arsenal kita ya mau nggak mau ya. Kemarin Lagi ya. lawan Aston Villa juga ya Aubameyang dicadangkan kan. Jadi ya yang gua agak ini adalah Newcastle sebenarnya. Kenapa? Dia itu udah berapa kali kita game week itu dia selalu shoot-nya bagus banget, banyak banget chance-nya. Ya somehow Wilson juga cedera di menit-menit awal, menit 30 kalau nggak salah. Nah ini gue nggak tahu apakah ada pengaruh atau enggak, tapi ini sangat sedikit buat gue. Untuk tim yang mencetak 3 gol dengan 6 shot gitu ya. Ini benar-benar efektif banget gitu kan. Jadi ya somehow Southampton gue pikir agak kurang beruntung ya. Karena memang di situ gue jadi ngarep sih Ton. Southampton ini tahun lalu ya abis kalah 9-0, dia tuh ganti kiper Angus Gunn tuh jadi Alex McCarthy kan. Iya. Sekarang McCarthy ini bobol terus nih lawan MU kebobolan 9. Kemudian lawan Newcastle dari 4 shot on target kebobolan 3. Ya. Lalu sampai Southampton ini ganti kiper, sekarang kiper penggantinya itu Fraser Forster. Harganya cuma 4. Harganya cuma 4. Jadi sampai si Fraser Forster ini jadi tim inti, itu Martinez Forster tuh udah the next template. Kombonya ya. Oke. Alright. Terus itu ada beberapa yang gue kuningin, itu berarti tanda tanya ya. Jadi bagus enggak, kayak bagus tapi harus kita pertanyakan juga kok Burnley ya, bisa enggak. Ya. Iya. Terus kayak Everton juga 3-3 sama MU, tapi satu pertandingan cuma 3 kali shot, 3-3-nya on target, 3-3-nya masuk, itu kan jadi kayak Iya. Ya nggak tahu bagus apa enggaknya kan. Betul. Oke, next kita coba ke player. Nah, di sini player attacking kita bisa lihat ada XG expected goals-nya yang tertinggi diperoleh oleh Gundogan. Dan cukup jauh ya dengan yang kedua pun Sterling gitu ya.
lu lihat deh, Gundogan itu expected goals-nya 2,37 kan? Ya. Coba balik ke data tim tadi. Satu-satunya tim yang expected goals-nya 11 pemain dia lebih tinggi dari Gundogan, itu cuma City, karena City punya Gundogan. 19 tim lain, XG-nya di bawah 1 orang Gundogan. Jadi, harga 6 main buat City penalty taker walaupun kemarin nggak masuk ya. Tapi kalau dia nggak masuk lagi, ada bahan Anderson nih. Ada yang mau? Feeling gue pribadi enggak lah. Feeling gue pribadi masih Gundogan. Karena Pep mau ganti ke siapa? Mau ganti ke Sterling juga abis miss kan. Iya. Aguero masih cedera, De Bruyne cedera. Gue kira Pep gak senekat itulah tiba-tiba Anderson penalty taker. Feeling gue sih masih Gundogan ya kalau dapat lagi, tapi ya siapa yang tahu juga. Oke. Nah, ya di sini kita bisa lihat ada beberapa striker premium yang sudah balik. Ada Harry Kane dan Ings sudah mulai perform lagi ya. Jadi tiba-tiba Kane main ya. Ya, kemarin Kane juga main ya di FA ya lawan Everton meskipun kalah 5-4, tapi sejak Kane main sejak Kane main attacking Spurs memang lebih ada ya daripada dua pertandingan 6 gol loh. 2 pertandingan 6 gol. Son udah bikin gol lagi. Jadi Son assist juga gitu ya. Watchlist lagi buat double game 26. Nanti kalau kita ngelihat jangka panjang. Oke. Dan di sini kita bisa lihat Cavani mulai dipakai main lagi, apalagi terutama di Liga ya, Van ya, di mana Martial yang di FA jadinya ya. Dan Cavani ini udah 2 match berturut-turut setahu gua di Liga ini menghasilkan nih. Ya lebih karena memang gimana lebih berpengalaman gitu. Kalau lihat mainnya juga lebih berpengalaman dan kayaknya bakal jadi pilihan utama si Ole sih. Dibanding Martial pelapis jadi. Ya, gue pikir untuk striker sekarang mungkin jadi pilihannya agak diverse ya. Kenapa? Karena yang kemarin kita sempat singgung-singgung, jadinya cedera nih gitu kan, di CL, Antonio, Wilson gitu kan. Tinggal sisa Watkins di mana Evan jual kan gitu. Atau kalau Ings bisa balik lagi, Ings ya masuk sasaran juga sih. Ings bagus sih karena Southampton ada kemungkinan double kan ya. Double-nya berturut-turut lagi kan. Iya, cuman kalau performanya masih kayak kemarin-kemarin terus gitu ya nggak ada harapan juga gitu. Toh kemarin juga malah Adams gue yang ngasilin bukan Ings. Adams kemarin assist. Ya tapi gue senang sih di player list ini ada satu nama Burke sih. Ya ini penghibur aja ya. Dari Sheffield ada nama Burke kan somehow wow. Nama dia tuh selalu ada di sana. Kan dari waktu gue punya gue bilang dia tuh mainnya menjanjikan tapi cuma kalau golnya 0 FPL poinnya 2-1 cuma. Tapi sekarang 5 poin sih Desmond ngambil clean sheet-nya Chilwell. Oke, sip. Next kita ke Q&A. Di sini ada apa aja yang nanya nih? Ya itu ada. Kita sering ngomong itu good FPL lah. FPL itu ada Twitter account namanya. Ada Twitternya ya ternyata ya. Tapi intinya pertanyaan-pertanyaan di sini itu berkaitan dengan Game Week 24. Karena kita mau menghadapi Game 24 ada double game kan ada aset-asetnya. Ya, ada 4 tim ya yang akan melakukan double gitu ya. Ya, pertanyaan lain di luar ini gue usahakan jawab tapi hari ini agak sibuk gak sempet semuanya dijawab tapi ya 50% udahlah. Tapi di video ini kita bahas khusus pemain-pemain aset double game 24 kira-kira siapa aja. Oke. Yang pertama kita mau ngomongin defendernya dulu nih, goalkeeper dan defender. Jadi itu gue urutin di sebelah kiri. Semua tim dari yang 4 pertandingan terakhir XGC-nya paling bagus sampai paling jelek. Jadi kalau kita mau ngincer defender, kita cari yang posisinya di atas, betul ya? Ya. Ada 4 tim tuh yang double. Ada City paling bagus, terus Fulham, Everton, Burnley agak ke bawah. City di atas sendiri. Mereka bakal ngelawan tim di kanan. Di kanan itu gue urutin berdasarkan expected goals. Jadi lawannya nyerangnya sebagus apa. Yang paling atas paling bagus. Jadi yang kita pengen itu kita cari defender yang di kiri posisinya di atas, ngelawan tim yang di kanan posisinya di bawah. Kalau dilihat dari sini buat gua City udah nggak bisa. Kalau sampai sekarang orang masih belum punya 3 aset City, lu udah ketinggalan kereta banget sih. Lu harus cepatnya ambil sih karena makin lama ketinggalan efeknya ke ranking lu makin gede. Nyata. Ya. Kanan tuh attack kan, Pen? Ya, sekarang attack. Dari yang attack-nya paling bagus 4 game terakhir sampai yang paling jelek. Well, yang paling jelek itu ke bawah.
Tottenham tuh. Maksudnya kan Ya, sekarang perlu kan di balik, note sih. udah mulai naik tuh performanya tuh. Iya. Ya, cuma Perlu ini kan di 4 note game sana. terakhir berarti sebelum si Ken ini masuk ya kehitung juga kan. Jadi Iya, betul. dia di bawah gitu ya. Jadi City buat gue lawannya tuh Everton sama Tottenham. Tottenham di paling bawah walaupun sekarang Ken balik ya. Terus Everton ini kan DCL hilang, Dini hilang. Jadi Iya. dari sisi defensif masih menjanjikan banget lah. Fulham, Everton. Kalau Everton tadinya gue kepikiran Dini, Lukadin. Tapi sekarang Dini cedera juga katanya. James juga cedera, DCL. Ya terus itu kan Dini kan kalau kita ambil karena gak cuma defense-nya doang, tapi ada attacking potensialnya kan. Iya, betul. Tapi kalau ngumpannya ke DCL dan DCL-nya juga nggak ada juga ya buat apa juga gitu. Burnley ini nanti akan gue notes nih. Nanti Burnley ini masih masuk watch list walaupun defense-nya di bawah, tapi kan kita tahu poin pop tetap tinggi ya. Iya. Jadi ya nanti akan ada dibahas pembahasan kapten soal defender Burnley itu. Itu buat defensif. Oke. Lanjut Ton. Buat attack dari 4 tim ini, gue ambil 5 aset dengan XGI terbesar dari 4 tim ini di 4 pertandingan terakhir. Jadi itu ada City, ada Everton, ada Fulham, ada Burnley. Kalau kita lihat City atau Everton atau Calvert-Lewin atau nggak usah. Feeling gue sih gitu ya. Maksudnya City, Everton itu gitu. Everton tuh Calvert-Lewin aja. Nah, coba lihat deh. XGI pemain City itu 3,8 Gundogan. Sterling 3,54. Jadi rate-nya udah 3 gitu ya. Jesus 1,79. Tim lain itu Burnley, Ashley Barnes 4 pertandingan 1,6. Itu kan setengahnya Gundogan, setengahnya Sterling juga nggak nyampe gitu ya. Iya. Jadi buat gue kalau lu punya satu spot buat mereka, sayang sih. Apalagi contoh nih, lu mau ngambil Burnley sekarang, tapi di 26 Burnley itu double-nya lawan Tottenham sama Leicester. Kan lu gak mau juga nge-hold Ashley Barnes atau Vydra buat ngelawan Tottenham atau Leicester juga kan. Jadi ya, buat gue aset City attacker antara City atau DCL doang. Tapi makanya DCL sekarang cedera. Sebelum DCL cedera, gue tuh pengen banget DCL. Karena DCL tuh lawan Fulham. Ingat gak di video terakhir kita tuh bilang Soucek bakal gue mainin lawan Fulham. Karena Fulham itu tim yang paling banyak kena headed goal attempt kan. Iya. Nah tuh sama DCL. Tapi ya kalau dia cedera juga ya buat gue attacking City aja. Buat kalian aja. Pilihan utamanya Richard sebenarnya kan, kepada Everton. Jadi Richarlison kemarin baru hasil juga sih lawan Spurs ya. Jadi ya sebenarnya bisa mumpuni karena di XG di sini kan sebenarnya tanpa cup kan ya. Jadi ya kalau kita lihat kemarin lawan Tottenham, sebenarnya Richarlison ada chance. Cuman gue setuju sama Evan sih. Karena apa? Kalau misalnya Everton hanya DCL, kalau tanpa DCL mending nggak usah. Satu, kalau lu masukin Richarlison, somehow DCL sudah masuk, Richarlison pasti role-nya beda lagi. Dan disitulah lu akan merasakan lu nggak sayang banget gitu punya Richarlison, sedangkan yang lain masih punya DCL kan. Dan kalau lu mau ganti DCL, lu akan buang transfer lu untuk mengganti Richarlison ke DCL. Itu kalau kata gue udah buang move ya. Ya, buang move. Okay. Itu cuman kalau misalnya dibandingin dengan harga, memang 7,8 dan 7,7 memang nggak beda jauh. Tapi kalau gue punya harga yang di situ, gue masih punya banyak pilihan sebenarnya gitu. Dan ya di sini kan kita mencoba mencari strategi yang tepat untuk tim kita. Kalau lu menggantikan premium striker, di mana maksudnya premium adalah harga 9 ke atas, maksudnya tempat Kane, tempat Vardy, untuk jadi 7, agak kagok sebenarnya. Karena lu di bawah 7 pun masih banyak striker-striker yang lain gitu ya. Cuma memang kendalanya sekarang adalah striker-striker yang di bawah 7 itu pada cedera. Wilson, Antonio gitu kan. Dan di sini sebenarnya gue malah lebih prefer Watkins sebenarnya. Gitu. Kalau gue ya karena Watkins juga bakal double game week kan, Aston Villa betul. So, cuman kalau memang lu mau ngejar double Evertonnya supaya nggak ketinggalan misalnya chance-nya, ya silakan gambling di Richarlison gitu ya. Iya sih, itu pilihan kalian aja. Kalau memang mau punya yang double semua silahkan, nggak ada salahnya juga tuh. Betul. Cuma satu lawan City doang, soalnya kan yang berat tuh lawan City doang, sisanya satu lagi lawannya apa sih? Fulham ya? Ya sebenarnya lawan oleh Everton lawan Fulham. Tapi kalau gue perlu mungkin Burnley ini, karena kan tadi Evan udah bilang ya,
di mana Fulham ini adalah tim yang di attempt oleh header gitu ya di bagian kepala yang lumayan banyak ya Pak ya. Kayaknya kedua atau ketiga terbanyak deh. Jadi gua rasa Burnley ini masih masuk karena kita tahu cara main Burnley itu selalu set piece, kebelut depan gawang gitu kan. Ya ini mungkin kita bisa lihat di situ ada Tarkowski malah di bagian attack gitu kan. Sama. Soalnya Tarkowski yang ngambil semua nggak sih? Kalau nggak salah dia ambil set piece taker semua dia kan? Enggak lah. Tarkowski itu target set piece. Targetnya set piece, betul. Set piece taker tuh kalau nggak Westwood, McNeil. Di umpannya, kalau nggak ke Benny, ke Tarkowski. Ya, betul. Ya, paling itu ya dari attacker ya. Ada lagi mungkin notes dari Zo? Enggak, kalau watchlist Kenapa? Kalau dari gue sih Goodson kali ya, kalau nggak ada DCL. Siapa sih penalti takernya berarti? Sigi kan? Sigi. Waktu awal banget mah Richarlison ya. Tapi semalam di FA Cup kan Everton ya betul. 1 gol 3 assist. Iya, Sigurdssonnya oke sih. Kalau kalian lihat Fulham juga ya walaupun defense-nya begitu, cuman kadang counter attack apa segala macam yang perlu diperhatikan. Ini yang tadi kita sempat bahas di Game Week 23 review, kita perlu tanda tanya kenapa? Karena Fulham itu bisa membuat chance attack yang cukup besar lawan West Ham. Ya. Dan makanya yang salah satu diperhatiin itu Lukman gitu sebenarnya. Lukman gitu. Ya, cukup pertimbangan lah Lukman kalau mau. Oke. Kalau berani. Next Pan. Ya gitulah ya untuk double game week player ya. Jadi kita udah ngasih bayangan kalau defensif siapa, kalau attacker siapa gitu ya. Sekarang biasa kita selalu bahas kapten di tiap minggunya. Semoga ini Mas, semoga. Kaptennya main gagal ya Antonio ya. Kemarin gagal kita soalnya. Udah yakin banget padahal ya. Ini di atas tuh FDR buat semua tim, tapi cuma dilihat dari sisi attack versi FF Scout. Oke. Jadi kita lihat di atas tuh semua yang double game week semua kan FDP pasti kan. Burnley, tapi kan kita gak mau ngaptenin attackernya Burnley ya. Iya. Terus Everton awalnya masuk tuh Calvert-Lewin, gue masukin di tabel bawah, tapi kan sekarang cedera Calvert-Lewin. Fulham juga enggak. Gak mau lah tiba-tiba kita kapten Ivan Cavaleiro gitu. Jadi kalau kata gue, peluang utamanya sekarang City sih. City ini ya, lawan Tottenham dan Everton kan. Ya. Semalam lawannya City ini, Tottenham dan Everton, baru tanding hampir full tim 120 menit. Betul. Jadi buat gue ini salah satu yang bisa diincar. Apalagi kalau kita lihat statsnya, Gundogan sekarang dari tadi udah di atas terus kan ya. Game week 23, stats Gundogan sendiri tuh menang lebih besar daripada stats XG 19 tim lain. Gitu ya. Tapi ada minusnya buat gue sekarang. Yaitu kemarin waktu City lawan Swansea di FA Cup, Rodri itu cedera. Fernandinho pun nggak main karena cedera. Jadi gue nggak tahu sekarang City defensive midfieldnya sisa siapa. Gue khawatirnya defensive midfieldnya jadi Gundogan. Gundogan take that role gitu ya. Ya, ambil jadi defensive midfield ya. Gue juga nggak mau ya gue kaptenin seorang pemain yang double game week tapi defensive midfield lawan tim yang dilatih Mourinho sama Ancelotti. Kan kalau kita cuma ngelihat dari situ doang terkesan ada minusnya ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau kita makanya ini nunggu press conference banget ya. Kalau sampai press conference dan Pep bilang salah satu dari Rodri dan Fernandinho tuh gak apa-apa bisa main, gue udah yakin banget kapten Gundogan. Tapi kalau sampai gak ada itu, gue punya opsi kedua yaitu MU. Kenapa? Karena dari semua single game week kan biasa ada aja ya pemain single game week yang somehow poinnya tuh bagus sama-sama double game week kan ya. Kalau kita lihat khusus minggu ini doang, siapa pemain yang paling mungkin jadi si pemain itu ya? Itu Bruno Fernandes kasih. Ya, karena lawan West Brom ya. Lawan West Brom, dia kemarin baru nyetak gol yang jadi omongan banyak orang gitu ya. Statistik 4 pertandingan terakhir juga, expected goals involvement-nya tertinggi kedua, goals assist-nya ada, gitu ya, 2 udah hasil. Oh iya, satu lagi, kalau lu punya Sterling, jadi misal lu bukan 2 defender 1 mid dari City, tapi 1 defender 2 mid gitu ya, Sterling atau Foden tuh bisa jadi opsi kapten sih kalau kata gue. Tapi Foden kenapa nggak masuk kan? Foden di situ nggak masuk karena expected goals involvement dia nggak sebesar yang lain. Kenapa nggak sebesar yang lain? Karena menit bermain dia jauh dibanding yang lain. Dia kan kadang-kadang
ada 4 last 4 match tapi cuma masuk menit 80 kayak gitu kan ya. Tapi Gitu. wajib di note juga nggak sih? Karena sebenarnya kan lawannya Spurs sama Everton yang notabene masih Big Six harusnya hitungannya. Ya secara historical sempat kita bilang gitu ya. Historical, Big Six. Foden Tapi- versus Big Six itu selalu ada minimal 1 assist. Iya, Foden lawan Big Six bagus. Dan kemarin di FA Cup, Foden tuh diistirahatin sama Pep jadi cadangan. Tuh. Gitu. Jadi kalau dari sisi attacker, Gundogan, Sterling, Foden kalau lu punya, minusnya tadi udah dibahas ya, Gundogan mungkin jadi defensive midfield, Sterling sama Foden kita nggak tahu rotasi Pep. Kalau nggak punya attacker City, dari single game week sih gue Bruno. Oke. Gitu. Dari kalian ada komen soal attacker jadi kapten? Ya gue sama Bruno. sih sebenarnya. Gue juga awalnya Gundogan ya, karena gue udah yakin nih. Ngelihat performanya City sekarang udah diuji lawan Liverpool pun menang 4-1, meyakinkan gitu. Jadi dan gue lihat pun dari jadwal istirahat pun City lumayan lebih banyak daripada Tottenham dan Everton gitu. Kayak misalnya City lawan Tottenham, besoknya Everton lawan Fulham. Jadi saat Everton dan City ketemu, selain City punya 1 hari lebih banyak istirahatnya. Dan saat FA pun begitu kan. Disitulah sebenarnya yang gue pikir mungkin ada waktu rest yang cukup itu lebih mendukung ya untuk gaya permainan City ini kan gitu. Cuman ya kemarin pas gue tahu Rodri dan Fernandinho cedera itu jadi bikin bahan juga sih, karena kita nggak tahu nih cara bermain City sekarang gimana tanpa KDB, tanpa gelandang bertahan gitu kan. Apakah memang tetap sama 4-3-3 atau somehow gimana ya kita belum tahu ya ini ya. Ya kalau yang gua note, Gundogan sebenarnya mentalnya oke lah. Kemarin dia gagal penalti dibayar sama 2 gol. Pemain mental jelek mah nggak mungkin kayak gitu nggak sih? Ya gue pikir juga sama sih. Gundogan masih gua still khawatir oke lah. yang gue khawatir tuh kalau Gundogan jadi DM, jadi defensive midfield, terus posisi Gundogan tuh diambil Foden atau Bernardo atau 2 orang itulah pokoknya tuh kebetulan. Terus Cuman kan dia masih kalau bisa. memang itu Jesus berarti bakal main, Pan. Iya, Ya, terus dia kan striker masih ada berarti. Torres, masih ada Mahrez, masih ada Sterling, masih ada lain kan. Jadi sangat mungkin Gundogan jadi DM. Jadi presscon ini kunci banget nih. Kalau saya mau presscon Pep bilang Rodri bisa main, kapten gue pasti Gundogan sih. Kalau attacker. Tapi biasanya sih Pep nggak pernah begitu ya. Pep sih biasa jawabannya kode-kode mengawang-ngawang nggak bisa ditebak gitu. Oh, Zo gimana Zo? Ya kurang lebih sama sih, soalnya di planning gue nanti juga option kapten gue antara Sterling atau Bruno pertimbangannya sama, jadi udah dibahas semua. Oke, sip dah kalau begitu. Kalau Next. Bruno mah jangan underestimate dulu. Walaupun lawan WBA. Kan Son Iya yang- sih. yang Jadi WBA ini sering prank loh. nih ya, Son yang pertama versus WBA. Wah, WBA lagi jelek, Son kaptenin. Wah, bajingan asu kan WBA-nya. Son berhasil. Dari lawan Liverpool. waktu itu. Tapi kemarin kan Spurs lawan WBA 2-0. 10. Iya, 10 poin. Saya meyakini itu karena gue meyakini WBA-nya kayaknya sekarang bisa deh. Tapi kan WBA-nya lagi naik, Pak. Nggak lagi turun kayak dulu. Wah, bagus amat gitu kan, gue dapat poin turun 20. Nah, ini lawan Bruno, lawannya apa sekarang? West Brom lagi kan? Iya. Hasil kok, masa sih enggak. Tapi masalahnya dia bisa outscore yang double game week enggak, apalagi Gundogan. Ya. Ya, semoga aja kepanjangannya wah Bruno asis gitu, nggak tahu kan. Boleh. Boleh. lanjut. Khusus buat game week ini doang. Kenapa? Karena dari pengalaman kita main FPL ini tiap double game week selalu ada satu aset, entah defender, entah goalkeeper, entah siapa yang somehow kok dia Gila. jadi top scorer di game week itu gitu ya. Kalau kalian Kemarin Stones 27 ya. kemarin Stones 27 terakhir. Terus kalau kalian musim lalu tuh sempat ada Laporte. Ya. Bahkan gue baru tahu dari FF Scout kemarin, berapa tahun lalu waktu Spurs ada Van der Vaart, Defoe, Kranjčar, dan Modric gitu, top skor double game week Spurs tahun itu tuh Benoit Aso Ekoto. Tahu nggak sih back kiri sebelumnya Gareth Bale? Iya, tahu. Tahu. Gitu. Jadi tiap musim kalau double game week itu selalu ada kiper atau defender yang somehow poinnya tinggi kan? Menarik ini, secara historical ya. Secara historical begitu. Ya walaupun gue percaya nggak percaya ya. Ini Betul banget diurutin lah. FDR kayak tadi versi FF Scout tapi dari defense. Oke. Paling atas Burnley nih. Jadi buat gua Jadi- Nick Pope ini kan kita udah tahu Nick Pope nih Iya. menjanjikan banget kan ya. Underrated lah.
kipernya. Di situ gue kasih data nih. Lawannya tuh Crystal Palace dan Fulham. Oke. 4 game week terakhir, XG-nya Crystal Palace tuh ke-17 dari 20 tim di Liga Inggris. Jadi kan keempat terbawah kan. Fulham itu ke-14. Jadi mereka lawan 2 tim yang XG-nya gak bagus. Jumlah shot on target Crystal Palace selama 4 pertandingan terakhir itu cuma 11. Itu kedua paling sedikit. Fulham itu cuma 12. Join ketiga paling sedikit. Beda 1. Big chance, peluang besarnya Palace itu cuma 4 dalam 4 pertandingan terakhir. Itu kedua tersedikit. Fulham itu 6. Keempat tersedikit. Crystal Palace sepanjang musim ini, kalau Zaha nggak mulai start di starting line up, Crystal Palace belum pernah cetak gol. Nanti Zaha cedera. Jadi buat gue Burnley ini punya peluang clean sheet yang gede banget ya. Iya. Cuma kalau gue lihat dari Nick Pope, gue justru nggak begitu yakin sama Nick Pope. Kenapa? Karena buat gue ceiling Nick Pope sekarang 6 dan 6, jadi 12. Ya, maksudnya karena diserang pun juga sedikit, jadi nggak banyak save gitu kan. Save itu banyak. Bonus poin juga jadi kecil. Ya walaupun gue senang-senang aja kalau kapten gue 12 poin sekarang ditawarin, mau gak kapten 12 pasti gue ambil 12. Tapi ceilingnya, nah Tarkowski atau Benny atau siapapun itulah back tengahnya lawan Crystal Palace dan Fulham. Kita ingat kan video kemarin kita bilang Soucek di lawan Fulham karena headed goal attempts ke gawang Fulham itu paling banyak kedua. Iya. Paling banyak pertama siapa? Crystal Palace. Inilah yang disebut jodoh dari Tuhan. Ya kan? Sangat mungkin kan? Jodoh cocok logi nih. McNeil, crossing, terus kita ngeliat Tarkowski atau Benny nyundul gol gitu. Cuma kita nggak tahu siapa. Berarti dua-duanya aja ya? Nah gini, ada yang coba cari data XG, coba cari data berapa jumlah sundulan Benny dan Tarkowski. Buat gue nggak bisa lah. Mereka tuh satu musim expected goals-nya di bawah 2 nih, udah 23 pertandingan. Jadi kalau kata gue cuma lotre aja ini, lu ambil satu, berharap satu lah ya. Cetak gol. Oke deh berani kalau gitu. Kaptenin back Burnley, gue sih enggak. Datanya mendukung. Oke, next kita ke planning guys. Iya, planning dimulai dari saya. Sorry, sebelum mulai planning. Ini saat kita take record ini sekarang, Sean Dyche itu lagi press conference. Oke, ada apa? Kemarin kan nggak sempat main gitu kan. Ini baru press conference. Ya, Nick Pope udah latihan hari ini. Oke. Lega. Ya, bagus lah, good news. Tapi Charlie Taylor belum. Ya itu nggak begitu penting. Oke. Lanjut, sorry. Oke. Ya, itu good information juga sih. Takutnya ada manajer yang masukin Peacock Farrell ya. Di percadangannya itu. Anyway, my planning, gue sekarang ranking 111.000 dengan total poin 1.440. Ya, di mana target ya sebenarnya gue pengen banget nembus 100.000, di mana waktu itu ya episode yang monthly review kemarin kita udah bahas ya, bahwa ada target tertentu nih, gue sama Evan harus di range sekitar 50.000 lah nanti sebelum atau setelah double game week 26 ya. Jadi di sini gue berusaha untuk mempreparekan double game week 26 gue. Dan sepertinya dengan cederanya di CL, gue akan pas sih. Gue nggak akan menggunakan aset Everton. So, my priority tetap yang injury dulu. Jadi di sini gue ada Wilson, Antonio, dan Justin. Oke, sebenarnya Antonio itu doubtful. Karena apa? Karena bukan cedera yang gimana, tapi karena fatigue. Jadi karena kecapean ya katanya. Dan kemarin saat di FA juga udah diistirahatin kan. So, tapi Moyes itu adalah manajer yang selalu ngebohong soal cedera pemain. Lu ingat gak? Gue beli Masuaku. Dia 2 tahun cedera lutut, gak pernah ada yang tahu. Tiba-tiba Moyes gak pernah sebut, tahu-tahu si Masuaku ini update di Instagram kan, kalau dia operasi kan. Iya. Ketahuan Moyes itu di-rate lagi sama Masuaku. Jadi Moyes itu benar-benar terbuka soal cedera pemainnya gitu ya. Iya. Ya makanya di sini gue masih masukin Antonio sebenarnya. Gitu. Tahun itu jarang cuci muka sih lu, Ton. Jerawat lu muncul mulu. Ada jerawat, gua harus buang. Muncul lagi sekarang 3 biji. Iya juga ya. Ya tapi kalau di sisi gue Justin kayaknya nggak mungkin gue buang. Karena itu udah my best budget defender dari awal musim. So ya biarkanlah dia di situ ya.
Nah, kemungkinan yang pasti gue akan jual itu adalah Wilson. Dan gue harus melakukan transfer di sini karena gue free transfer gue masih 2. Jadi di bench in the bank gue masih ada 4,4. Dan kalau gue jual Wilson 6,6 itu pas gue bisa dapet Kane. Cuman di sini gue belum yakin untuk gue masukin Kane sekarang. Jadi gue belum tahu nih apakah gue harus jual Antonio dan Wilson untuk dapetin Kane dan Watkins. Tapi di sini gue ada butuh juga sih kayaknya kalau short on hasilnya bagus, double game week-nya berturut-turut, gue rasa it's not a bad call untuk menggunakan Ings lagi sih. Karena kalau gue pikir daripada menggunakan defense-nya Soton yang kemarin gue sempat bahas, kayaknya lebih bagus gue punya ceiling di mana dari tag-nya ya. Seperti itu sih kalau dari gue. Dan Watkins, ya kita tahu Aston Villa juga bakal double di sini, dan itu penggantinya Wilson sebenarnya, karena harganya kan beda tipis ya sama Watkins. Jadi di situ sih. Nah, untuk pemilihan kapten sendiri gue Gundogan atau Bruno. Tadi udah sempat dibahas. Jadi kita tetap tunggu press conference, dan ini plan gue di sini. Preparing double game week 26 gue adalah di Ings dan Watkins sebenarnya. Kane juga sebenarnya bisa masuk, tapi mungkin gue lagi mempertimbangkan sih, karena kalau gue masukin sekarang kayaknya nggak ada efeknya. Kalau Kane gol, Cancelo Stone gue hilang clean sheet. Kalau City clean sheet, Kane gue nggak ngapa-ngapain, jadi percuma juga. Jadi kemungkinan gue masukin Kane itu nanti di 25 atau di 26-nya langsung aja. Seperti itu. Berarti transfer lo ini masih belum fix, tergantung Southampton Wolves malam ini gimana ya? Betul. Ya. Betul. Dan lu tetap gak mau wild card menuju double game week. Lu tetap mau pakai free transfer aja. Nah, ini good point. Sebenarnya wild card itu tempting sih sebenarnya ya. Cuman gue merasa dengan squad gue sekarang ini, kalaupun gue melakukan wildcard, gue gak akan ngerubah banyak. Jadi, nih gue kasih saran nih, lu sekarang gak merubah banyak, Ton. Tapi ke 26, kan sekarang kita mau 24, lu punya free transfer 2. Ke 25 lu dapet 1 lagi, ke 26 lu dapet 1 lagi, berarti lu punya 4 free transfer. 4 free transfer itu pasti Antonio, Justin, Wilson yang cedera. Justin belum tentu sih, karena kan Justin bisanya kita tunggu ya. Ya, oke. Yang pasti Antonio Wilson dan Steer. Antonio Wilson, Jet Steer, berarti udah 3 tuh. Ya. Di 26, Bamford itu single game week. Betul, sama Soucek. Soucek itu single game week. Benny itu double, tapi lawan Tottenham susah. Ya. Chilwell itu jerawat lu kalau kata gue. Itu calon jerawat berikutnya lagi. Jadi lu sebenarnya utang transfer tuh 5 sampai 6 kalau kata gue. Dan free transfer lu cuma 4. Itu dengan anggap asumsi tadi Justin sembuh dari cedera. Kalau Justin ternyata masih cedera, lu masih harus transfer lagi. Tapi kalau lu wildcard 26, lu gak bisa bench boost karena satu game cuma bisa pakai satu chip. Jadi kalau mau wildcard itu lu harus putuskan di 25, mau wildcard atau enggak. Nah, ini good question dan mungkin akan kita bahas saat kita nanti collab ya. Ya. Karena udah lebih dekat, udah lebih jelas lagi kondisi. Udah lebih dekat, betul. Dan yang paling penting itu adalah fixture-nya sebenarnya. Fixture itu yang paling memungkinkan karena kita bisa membuat kayak dream team-nya kita untuk di bench boost kan ya. Jadi sebelumnya udah kita wildcard dulu. Ya. Paling itu aja dari gue. Next. Steven 1428 beda 12 poin, overall rank 154.000. Di mana di sini problem gimana, Pan? Gue merasa sial banget ya. Minggu lalu tuh gue benar-benar 50-50 out Watkins atau Wilson. Kalau sekarang kita lihat stats di mana-mana ya. Last 4 matches gitu ya. Expected goals involvement terbesar itu Watkins. Wilson di bawahnya. Itu sebenarnya karena kemarin Wilson 30 menit cedera, terus Watkins cetak gol lawan Arsenal. Kalau last 4 match tapi yang kemarin nggak masuk, terus sebelumnya Newcastle waktu jelek masih dibuang, jadi cuma last 3 matches sejak Newcastle bagus, sebenarnya Wilson tuh lebih bagus dari Watkins. Ya. Jadi kemarin gue lebih pilih buang Watkins. FPL ini kan sangat mudah kalau kita komentar in hindsight. Sangat mudah komentar kalau sudah terjadi kan ya. Iya, betul. Ya, siapa yang tahu juga kemarin tiba-tiba Watkins golnya menit detik 70, terus gue pertahanan Wilson, terus Wilsonnya cedera menit 30, terus gue jual ke 9, terus Antonio juga cedera ya. Ya siapa yang tahu gitu ya. Ya sangat mungkin kalau ada alternate reality, ya Wilson yang nyetak gol detik 70, Watkins yang cedera gitu kan. Ya bisa aja. Jadi ini nggak gue sesali sih, tapi ini salah satu transfer gagal gue musim ini sih.
Cuma gagalnya bukan karena bad call, karena sebelumnya gue cadangin Soucek. Jadi, berdasarkan pemikiran yang tadi ya, gue tuh punya utang Jetsteer, yang tadi kayak Tony itu untuk 26 ya, gue punya utang Chilwell yang harus gue beresin. Gue punya triple West Ham di sini, Soufal, Soucek, sama Antonio, dan gue mau keluarin tiga-tiganya. Sisa free transfer gue terlalu sedikit, jadi gue mau wildcard game 25. Jadi apapun yang gue lakukan sekarang, gue udah gak peduli mau gue beli pemain harganya kemahalan juga nggak apa-apa, karena minggu depan gue lepas lagi kan. Jadi untuk game week ini gue mau nyerang. Tadinya gue mau jual Steer jadi Nick Pope, dan satu lagi gue mau DCL, tapi karena DCL-nya cedera, jadi serangan gue adalah gue beli salah satu dari Tarkowski atau Omni. Jadi tuh gue coret tuh, tadinya gue mau jual Wilson beli DCL, tapi ya sama-sama cedera, buat apa? Bahaya gak gue punya Antonio cedera, punya Wilson cedera? Bahaya, tapi whatever happen, cedera mereka nggak akan jangka panjang di tim gue. Kan 25 gue wildcard juga, gue keluarin juga ya. Jadi transfer gue sekarang adalah one week punt. Gue benar-benar cuma berharap, oke di game week ini, pemain mana yang hasil, dan game kedepannya gue buang lagi. Kalau lihat dari situ, pasti double game weekers. Double game weekers gue City, gue udah punya 3. Everton lagi kena cedera, kacau. Fulham tadi dibahas nggak usah. Jadi pilihan gue ya Burnley itu, Pope dan Tarkowski. Gantiin Steer. Dan dari antara back gue, yang paling jerawat, yang paling bermasalah itu Chilwell, karena menit mainnya sekarang udah nggak pasti ya. Ya udah, itu kurang lebih itu. Gue masih ada benching headache juga, karena gue bingung yang dicadangin siapa. Itu sementara ini Son cadangan, tapi gue nggak yakin gue bakal ngecadangin pemain harga segitu. Kalau Son masuk, maka Gundogan nggak mungkin dicadangin. Fernandes lawan West Brom, salah gue nggak mau cadangin. Bamford lagi on form, gue bakal cadangin Soucek lagi. Cuma ini terjadi lagi kan nih, poin Soucek gue bench. Gini, gue gak tahu, tapi ya. Pemahamannya kan cocok loginya Antonio tidak ada, Soucek hasilnya lebih besar daripada Antonio ada. Iya. Kayak gitu ingat ya. Intinya line up ini masih bakal berubah ya. Steer itu bakal jadi Pope, Chilwell itu bakal jadi Tarkowski atau Tommy. Son mungkin masuk, tapi gue belum tahu gantiin siapa. Kapten gue ya Gundogan kalau DM-nya ada, kalau nggak ada 50-50 Gundogan Fernandes, nanti gue pikirin lagi. Gitu. Oke. Ini mah iseng ya. Kan kita punya banyak pemain dengan pronunciation aneh-aneh ya. Soucek itu kan dibacanya bukan Soucek, tapi Soucek. Itu kan ada dari orang. Terus Coufal itu bukan dibaca Coufal atau Kufal, tapi Soufal. Ternyata orang Ceko tuh baca Cek itu jadi. Lu tau gak, Bruno Fernandes itu dibacanya bukan Bruno Fernandes loh. Gila. Kayaknya lu pernah ngomong sih. Iya, jadi Bruno Fernandes tuh harusnya dibacanya susah lah, kayak Bruno Fernandes kayak gitulah. Tapi anyway, kita di sini ya kita pakai pronunciation standar aja ya, Fernandes, Bruno. Anyway, lanjut. Apa? Nanya dong. Berarti kan sebenarnya kalau lu wildcard 25, berarti adalah di sini adalah saatnya lu menyerang nih, di mana lu harus menggunakan pemain double game sebanyak-banyaknya. Kenapa nggak berani minus? Kalau minus, gini, gue akan minus kalau kesempatan minusnya itu gagal minggu ini masih bisa dibayar minggu depan atau minggu depannya lagi. Tapi kalau gue minus sekarang, kesempatan pemain itu harus bayar minusnya tuh bener-bener cuma minggu ini. Contoh kalau sekarang misal gue keluarin Antonio, beli Richarlison gitu ya, minus 4. Kalaupun Richarlison bikin gol, kan 4 poin, ya gue nggak gain poin apapun. Itu dengan asumsi Antonio nggak main, cedera, Richarlison-nya bikin gol. Jadi, ya gue gain 2 poin sih karena Antonio-nya nggak main. Tapi kalau Antonio-nya main, Richarlison-nya main, Antonio-nya blank, Richarlison-nya bikin 1 gol, gue nggak dapat poin apapun. Kalau gue wildcard-nya 3 game, 4 game lagi ke depan, mungkin sekarang gue minus. Karena kemungkinan gue ngejar minusnya ada beberapa game week. Ini benar-benar 1 game week ini doang gue gak punya kesempatan bayar minusnya lagi. Padahal meskipun 1 game week ini itu 2 match gitu ya. Good point sih. Karena 2 match ini jadi sebenarnya ada lu jangan terlalu banyak keraguan ya Tony ya. Lu jangan meracunin gue. Loh, enggak gini kan. Karena kan kalau kita memang kalau perhitungan minus kan sebenarnya 1 game week itu 1 match, di mana kalau kita udah minus, kita next match-nya kita berharap dia hasil. Jadi ada double kan. Tapi kan dalam 1 game week ini sekarang ada double. Kalau lu minus buat pemain double, itu worth it nggak buat lu? Kayaknya ini berlaku buat semua juga sih. Oke, ini counternya kalau ya. Kalau pemain-pemain gue jelek-jelek sehingga gue gak bisa nge-field starting 11 yang oke, mungkin gue minus.
Tapi sekarang tanpa minus aja gue bingung nih. Aduh, Son masuk gantiin siapa ya? Jadi kalau gue minus lagi, gue hanya akan menambah bingung diri gue sendiri, yang dicadangin siapa. Gue memperbesar kemungkinan ada poin di bench gue yang gede, dan ada pemain blank di starting 11 gue dong kalau gue minus. Oke. Jadi ya cukup segini kalau gue. Oke deh kalau gitu. Semoga planning lu berhasil ya. Jangan sampai udah di game week 25 lu ragu untuk wildcard. Itu kan repot jadinya kan. Kalau game week 25, gue kipernya Pop sama Martinez, gue pasti wildcard sih. Itu struktur tim gue udah terlalu ngaco. Gue punya 2 kiper harganya 5,5 sama 5 tuh kayaknya nggak pernah jadi. Nah, I see. Kalau gitu berarti gini, Pan. Gue berarti boleh nanya gini dong. Kalau gitu kenapa lu nggak pakai Martinez aja? Lu pakai 2 back, si Tarkowski sama Mi jadinya. Holding, Chilwell lu keluarin. Lu ini nanti videonya kebanyakan gue diemnya gue mikirnya. Nah ini makanya buat kalian fans-fans yang suka nonton, boleh komen-komen lah buat menambah pemasukan ide dari buat tambah bikin kita pusing. Ya karena gitu kan sebenarnya. Kalau misalnya kalau dari gue ya, it's a good point kalau memang lu pengen attack, lu ambil aja 2 back yang dimana memang dua-duanya itu chance goal. Punya attempt ya daripada kipernya gitu kan. Dan kiper lu Martinez pun sebenarnya lawannya nggak gimana banget kan sebenarnya, masih punya chance buat clean sheet gitu. So ya kalau lu sampai pakai Pop dan clean sheet ternyata Martinez clean sheet, sebenarnya lu sayang kan. Gue punya poin. Kalau gue masukin Tarkowski dan Mi, maka gue pakai 5 back dong, karena gue gak mau cadangin Sofa lawan Sheffield. Nggak mau cadangin iya betul. Iya, jadi gue pakai 5 back, gue fokusnya 5-4-1 atau 5-3-2. Iya. Siapa cadangan gue di gelandang sama penyerang? Kan itu Antonio udah cedera. Belum tentu. Kalaupun Antonio sekarang cedera, dia keluar, kan yang masuk masih Son. Gue masih fine-fine aja. Kalau gue masukin lagi Tarkowski atau Mi, gue harus cadangin satu lagi. Oke, kalau gitu, counter lagi. Apa? Back Burnley, chance clean sheet versus Son lawan City. Gede mana, Pen? Son, ini viewer kita juga belum tentu mau denger sih. Ya. Belum tentu mau denger kita. Sampai ada yang komennya berarti mereka mendengarkan. Iya. Ya cuman gitu sih, maksudnya gue sebagai gue mencoba. Ya karena kan lu selalu bingung kan, lu selalu bingung sih. Son memang gini, kalau di tier kita sekitar 100 ribuan, Son itu effective ownership-nya 70%. Dan ini bisa jadi punishment. Kenapa kayak gue kemarin? Gue cadangin Bamford yang effective ownership-nya 80%, dan gue lebih milih Wilson. Gue pikir itu diferensial gitu. Dan gue berharap sebenarnya Bamford nggak ngapa-ngapain, dan ternyata ngapa-ngapain kan. Dimana itu efeknya ke gue langsung kelempar dari 100 ribu, turun 20 ribu gara-gara Bamford doang. Jadi ya... Oke, dipikirin nanti kita... update di Twitter. Oke. Tapi biasa ya kejadiannya. Kalau gue udah punya plan terus gue ganti H-1, H-2 itu jadi blunder sih biasanya. Tapi kita lihat tampilannya. Oke, next. Zo. Havertz, masih ya berkutat dengan Havertz ya. Oke, ya problem gue masih Havertz. Ya, Havertz nih apa ya, kalau dibuka di aplikasinya atau di webnya gitu kan, Havertz nih dapulnya tuh cuma knock gitu. Tapi udah 2 match nggak main. Gue curiga ini bukan knock biasa, knock out gue rasa. Havertz nih. Knock apa anjir yang 2 match nggak main? Ini Havertz dari lu beli, belum ngasilin. Zo ini punya 5 pemain yang sama kayak kita loh. Cuma 5 tapi. Cuma 5. Lawton, Cancelo, Bruno, Socek. What? Ini yang gue nggak tahu ini advantage atau enggak sih, karena emang terlalu diferensial juga. Cuma di saat orang lain pusing mikirin DCL, Wilson, Antonio, Justin, segala macam aset-aset yang template, ya gue nggak terlalu pusingin mikirin transfer siapa, mereka pemain gue available semua. Lu itu udah early transfer ya? Aduh, jadi Sanchez. Iya, yakin nggak kebawa sama Sanchez? Agak gambling sebetulnya. Cuma pertama gue ngeliat kan kemungkinan masih belum confirm ya, tapi Brighton
kemungkinan besar nggak blank di 29. Jadi kayak planning gue di video sebelumnya, gue kan tadinya mungkin mau ngambil Pat Brighton untuk escape gue di 29 karena gue udah nggak punya free hit. Cuma setelah kemarin FA lewat, banyak juga yang confirm nggak blank kayak Arsenal atau West Ham ya satu lagi. Iya, betul. Nah, plan gue sebelumnya kayak bakalan masukin Maupay ganti Lacazette, cuma karena Lacazette-nya bisa available di 29 juga gitu ya. Ya, Berarti ada ini tanda dong, Lacazette akan disimpan sampai 29. Ya itu hint. So, lebih milih Sanchez clean sheet atau Watkins hasil? Kan versus tuh. Gini, kalau kita pakai simulasi what if di live FPL kan, gue Aduh, berharapnya dipakai. Grealish penalti ditepis sama Sanchez ya kan, tapi habis itu ya Wilson gol. Itu bukan what if lagi, itu mah udah halu. Kalau buat gua mending Klitsch yang main gantiin, pilih lu mau hasil dari siapa nih. Nah. Lu punya Klitsch ngapain cadangin gitu kan? Berarti gini, Zo, lu Havertz ini bakal lu keluarin nggak? Havertz? Gini. Gue nggak tahu nih knock-nya si Havertz nih separah apa ya kan? Gue masih nunggu nanti lawan. Knock-out-nya si Havertz nih separah apa? Newcastle itu akan bermain tanpa 4 back utama dia. Fabian Schär, Jamal Lascelles, Federico Fernandes, Javier Manquillo, semua out injury. Tanpa Wilson juga. Jadi penyerangnya Wellington lagi duet. Wellington lagi. Jadi sebenarnya aset Chelsea menarik juga ya berarti ya buat di game 24 ini ya. Untuk 24 ini attacking Chelsea menurut gue menarik. Tapi gue nggak mungkin dong tiba-tiba gue keluarin Bobby misalnya yang paling mungkin ya karena lawannya Leeds away. Gue nggak mungkin udah transfer. Iya. Udah transfer Sanchez juga gue nggak mau minus 4 lagi karena mungkin gue next week atau ke 26 nanti gue mungkin bakalan minus lagi, jadi nggak bisa sekarang minus. Iya, ini satu-satunya harapan gue sebenarnya Havertz ini kayaknya Havertz nih bakalan gue main. Havertz gelap banget musim lu kalau harapan lu Havertz. Tapi gini sih, Zo, kalau sampai memang Havertz yang main, siapa yang mau lo keluarin? Bobby. Yakin? Enggak. Sebenarnya ini Bobby kalau Leicester tanpa Justin sih ya. Iya. Sebenarnya agak bingung juga sih, Zo, karena lu dari attacking lu yang sekarang ya, kayaknya is still good gitu, looks good gitu buat memulai game week 24 ya. Dan gue yakin lu beli Firmino juga nggak mungkin buat lu cadangin juga kan? Mahal loh. Enggak sih. Ya makanya di sini agak susah juga karena kalau lu ganti back lu pun gue rasa meyakinkan ya. Dan problemnya di sini kita tadi udah sempat mention, kalau lu belum punya 3 City, lu udah ketinggalan nih. Dan kalau lu mau masukin City, which is misalnya Mahrez, Torres, Foden, atau Gundogan, ya balik lagi, siapa yang mau lu keluarin? Havertz. Enggak, Havertznya ganti Gundogan. Tapi di line up-nya siapa yang dikeluarin gitu? Iya. Paling mungkin Luke Shaw sih kayaknya. Nah, Luke Shaw lawan WBA. Jadi susah juga sih kalau gue jadi lu. Ya ini sebenarnya buah dari transfer gue yang dulu gitu kan. Gue punya Firmino gitu. Lu yang memposisikan sendiri diri lu di sini. Ya nggak bisa ngomong juga sih. Iya karena sih sebenarnya. Karena dia gak punya free hit kan, serba salah juga. Iya. Dia fokusnya ke 29 kan. Itu yang kita bilang, kita nyusul Zo tuh bukan di 29. Ya, kita gak nyusul menujunya gitu. Kita gak nyusul manajer seperti Zo di 29, tapi menuju 29. Tapi kalau misalnya gini, buat manajer-manajer nih yang lagi nonton, dengan kondisi yang sama tidak punya free hit, apa yang bisa kita suggest buat mereka? Apakah dicicil dari sekarang pemain-pemainnya? Saran gue pribadi ya gue punya free hit, jadi gue sulit membayangkan kalau gue gak punya free hit ya. Pasti agak bias. Tapi saran gue, gak usah perlu di 29. Planning aja setiap game week lo poinnya bisa optimum sampai 28, 29 wildcard. Wildcard, ambil Sterling, ambil Gundogan, ambil Bruno, tapi taruh di cadangan. Ambil Martinez, taruh di cadangan. Ambil pemain-pemain yang main. Suval, Soucek, itu kan murah-murah tuh. Mainin jadi nanti.
Way Masuk out-nya game di situ ya. 20, iya masuk game 30 setelah 29 itu si Soucek, si Sufal ini bisa jadi cadangan. Si Salah, si Bruno yang tadi lu ambil masukin lagi ke inti. Saran gue sih itu, Zo. Oke, akan dipertimbangkan sih. Cuma sebenarnya udah karena lu udah suggest itu juga kan kemarin. Ya di video monthly review. Nah, cuma gue mikirnya gini, pertama masih ada international break nanti. COVID lagi. Terjadi flashback. Iya. Ya kita sering ngomong ya kalau udah gitu ya. Iya. Sistem Masih ada lagi. Sistem wildcard lu mematahkan free hit, pemahaman free hit yang kemarin ya, Pen? Kan lu bilang kalau lu memang mau free hit, ya cadangan lu juga jangan yang mati gitu. Somehow kalau pemain lu nggak masuk ya harusnya kan bisa gantiin auto sub-nya. Ya itu kalau free hit karena kan kita hanya one week pan ya. Sedangkan kalau wildcard kan nggak mungkin one week pan kan. Jangka panjang ya. Lebih jangka panjang. Kalaupun lu ketinggalan di 29 ya, lu masih punya squad yang bagus di sebelum 29 dan setelah 29. Ya good point sih. Good point sih. Cuma feeling gue kalau tanpa wildcard di sebelum game week 33 gue nanti 33 akan ketinggalan lagi karena akan ada hint. Itu mau gimana lagi, semua akan ketinggalan nanti. Karena lu free hitnya di double game week masalahnya. Good point sih. Kalau misal gue wildcard sekarang, Tony nggak wildcard gitu ya, mungkin di 25-26 gue bisa nyusul Tony. Tapi di 33 Tony bisa wildcard dan mungkin gue yang kesusul sama Tony di 33 kan. Ya sebenarnya sama aja sih. Kecuali lu punya pemain yang template-nya sama yang bakal Tony wildcard dong. Nggak akan mau gue, karena di 33 yang blank City sama Spurs. Gue berarti harus jualin Son, Kane, Diaz, Cancelo gitu, gue kan nggak. Gue lebih baik satu game week buruk, tapi gue masih punya Son, Kane, Gundogan. Ya buat di 3-4-nya gitu ya. Maaf ya. Sip, kalau begitu. Zo, thank you so much, good luck. Ini gue benar-benar khawatir dengan Zo. Oke, next. Last but not least, our highest scoring, Evan. Beda poin sama Evan sama Zo udah kurang dari 100 ya sekarang ya? Masih 100, 113. Karena Evan kemarin sempat 38 2 kali berturut-turut. Iya, itu flop. Sudahlah. Ya, gimana Van? Dengan tim lu, Van? Sebenarnya kalau si DCL nggak cedera, nggak ada problem lagi. Gue tuh bisa nggak transfer lagi. Gue punya berapa? Sama sih, kita hampir semua punya 4 player yang double ya. 3 City plus 1 lagi. Cuman ya gue jadi bingung aja nih lawan Leicester, apakah Liverpool udah balik formnya kah atau gimana? Gue jadi rada ragu gitu main ini 4-5-1-nya mau gimana nih. Masalahnya Dallas lawan Arsenal ya, Arsenal lagi terpuruk. Aston Villa gue punya, ya pasti pakai Martinez dan target, gue juga nggak mungkin lawannya doang gitu. Luton gue punya double game week yang tadi kita udah bahas, lawannya Palace sama Fulham, Cresswell yang lawan Sheffield gitu. Kemungkinan gue cadangin Robo gitu. Gue mainnya 4-5-1, tapi penyerang gue tidak meyakinkan. Adams Brewster. Jadi gue duit di bank itu ada 4, berapa gitu. Jadi kemungkinan besar gue ganti Brewsternya dulu di up karena gue nyiapin buat double game week kan di 25 ya kalau yang 25. Gue up dulu Brewster ke Bamford dan gue tahan DCL-nya karena ya hamstring dong, biasanya seminggu sembuh sih. Ya. Hamstring. Hamstring biasanya lama sih. Cuman kita nggak tahu ya, Ya kan kita nggak tahu, maksudnya gue nggak akan membuang aset yang tadi Tony bilang gitu. Ngapain lu punya Rica terus nanti saat DCL udah main lagi lu balik lagi gitu ya, gitu kan, buat karena lu butuh DCL gitu. Ngapain lu dulu, siapa tahu bener ternyata speed recovery-nya cepet banget gitu kan ya, lu bisa mainin lagi. Who knows kan gitu. Di double game week ini mungkin pas ngelawan City-nya yang udah sembuh gitu ya tetap dapat poin juga sih, nggak tahu sih ya. Tapi ini masih potensial kan, Van? Brewster Bamford itu potensial sih, tapi 80% kayaknya deh. Kalau gue boleh suggest, mending jangan dilakukan. Soalnya gimana ya? Ya nggak, kalau boleh main, gue formasinya 1-5-5.
Satu kiper 5-5 gitu, udah nggak usah pakai striker. Sebagai striker. Main bagus semua tuh. Ya sayangnya itu nggak bisa ya. Bisa. Itu kan? salah satu rules di FPL juga ya. Gue butuh striker kan, makanya ya antara ke Bamford atau gue cari satu lagi pemain yang double game. Kalau gue boleh saran, sebenarnya kalau memang ideal lu preparing Leeds double game 25 ya nanti aja di 25-nya lu transfer. Kenapa? Takutnya di sini Bamford jadi cedera. Lu percuma lagi gitu. Lu nggak mempreparekan untuk double game 25. Jadi kalau kata gue di sini Adams itu masih bisa main, Van. Cuman memang kalau lu bilang chance-nya memang nggak ngegolin atau apa, it's still good untuk bisa punya 11 pemain yang main full time ya. Kalau kata gue ya untuk sekarang ini. Jadi buat gue masih aman sebenarnya. Jadi kalau memang lu mau ganti, sebenarnya buat gue sarannya ya next aja di double game 25, kita lihat kondisi Leeds seperti apa, baru lu transfer di situ gitu. Karena saya juga. Lu kan kemungkinan Bamford cedera di game 24 buat gua. Loh, siapa yang bilang Calvert-Lewin selalu bisa? Iya. Kita nggak tahu kan. Tapi siapa juga yang bilang Bamford bakal cedera juga kan, jadi betul. Maksud gua, lu daripada early, di mana itu chance-nya jadi double dong, gitu kan? Kita prepare. Ya, kita prepare lah, preventif kan gitu. Nggak ada, karena gini, lu nggak transfer Bamford pun nggak apa-apa kan, gitu. Iya. Di sini ya posisi sekarang Evan ya, gitu. Karena masih ada Adams, maksud gua. Bakal kenapa-napa sih kalau sampai Bamfordnya hasil. Soalnya di tier rank gue, Bamford tuh sekitar 70-80% juga kan. Enggak, kalau di Late Manly itu di 60% kemarin. Tapi ya masih jadi diferensial sih. Gitu. Ya berharap hasil sih, karena ya mungkin double-nya bakal di Bamford. Ya, kalau memang bisa, lu maksudnya anggapannya itu menjadi shield lu gitu, atau jadi ya short-nya ya masih bisa make sense gitu lu transfer sekarang sih. Soalnya kan niatnya gue sebenarnya mau belinya bukan Bamfordnya, Rafinya gue mau beli tuh. Lu Rafinya keluarin siapa ya? Asalnya gue mau ngeluarin Rashford seudah game week ini tuh. Nanti di 25-nya. Cuman kan ternyata udah dikonfirm tuh MU bakal double. Yang ngapain gue buang Rashford sama Bruno dong. Terus nggak mungkin juga gue buang Son dong. Terus kalau gue buang Foden, ya lu lihat stat kemarin. Sekarang bakal lawan Big Six segala macem. Foden Gundogan udah kayak pilihan utama Pep sekarang sebenarnya. Yang justru yang jadi pilihan second choice-nya Pep tuh ya kayak Bernardo Silva, Mahrez, Torres, Jesus. Pilihan kedua. Yang inti itu udah pasti kayak Foden, Gundogan sama Sterling kan. Siapa yang mau gue buang gitu. Bilva tuh nggak jadi pilihan kedua loh. Bilva tuh inti banget loh. Ya sekarang karena kayak Dibinya udah injury. Cuman ya kalau memang lu pemikirannya seperti itu, buang transfer sekarang untuk Bamford ya berarti Bamfordnya harus main kan gitu. Iya. Betul sekali Bamford. Bilva Bernardo Silva 10 pertandingan terakhir selalu starting. Jadi dia pilihan utama. Oke. Ya cuman tetap aja kan siapa yang mau gue buang di mid gue gitu, sama kayak tim lu Dipen. Lu cadangin Son, siapa lu mau utak-utik gimana? Siapa yang mau ganti Sonnya gitu? Ya we can't have anyone. Ya, kita nggak bisa punya semuanya ya. Masalahnya kondisi tim gue tuh sangat tidak ada problem. Cuman di CL doang nih yang cedera. Dan gue berharap return point dari Bamford ya. Siapa tahu Bamford bisa hasilnya lebih gede dari DCL. Ini lawan Arsenal loh padahal loh. Ya karena lawan Arsenal. Sorry ya fans Arsenal, sorry. Karena lawan Arsenal. Oke, dan potensial kapten Gundogan or Bruno ya. Bruno. Ya sebenarnya sepertinya kita ada mirip lah cara pilihan mirip ya, dan yang beda sebenarnya Zo nih bisa Sterling karena dia punya aset Sterlingnya ya. Alright. Masih trauma mungkin karena penalti nggak masuk. Ya, that's it ya. Let's wrap it. Our episode. Udah panjang banget ini kayaknya episode terpanjang gitu. Maaf ya, karena panjang juga karena mereka yang minta banyak banget di Twitter tuh mentionnya. Kita 24. Pokoknya kalau kalian mau nanya chip segala macam, jangan lupa tonton Liga Week 25 karena kita kolaborasi sama itulah. Lihat aja post di IG. Nanti juga di Twitter di post sih. Tapi tetap yang paling itu like, comment, share, subscribe. Okay. Thank you everyone. Bye bye.